Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview kali ini tugas dari Mas Lasha Syahira. Ini tentang pengembangan alat ukur dukungan sosial. Jadi, di progres sebelumnya saya memberikan catatan bahwa ini wajib segera revisi aspek dan indikator serta menyesuaikan item. Namun setelah saya baca-baca lagi, sebenarnya ada beberapa hal yang masih juga perlu diluruskan terkait definisi operasional. Saya di sini belum tahu sebenarnya arah pengembangan alat ukurnya Mas Rasha ini, untuk mengukur dukungan sosial dari sisi pemberi atau penerima. Kalau kemudian dari sisi pemberi, maka definisi operasionalnya dapat diiyakan, yaitu dukungan sosial adalah kepedulian atau perhatian yang diberikan ke orang lain sebagai bentuk kasih sayang atau dukungan. Namun kalau alat ukur ini diperuntukkan bagi penerima dukungan sosial, maka harusnya definisinya adalah dukungan sosial adalah kepedulian atau perhatian yang diterima dari orang lain sebagai bentuk kasih sayang dan dukungan. Kayak gitu. Kemudian kita melaju ke aspek, di sini indikatornya masih saya kasih, tanda bahwa indikatornya itu belum sesuai dengan definisi aspek. Nah, mungkin teman-teman sampai di sini masih kebingungan meskipun sudah melihat, video review berulang-ulang tentang hal yang sama. Teman-teman, kuncinya dalam merumuskan indikator itu adalah melihat ke definisi aspek. Baca definisi aspeknya, kemudian temukan poin-poinnya. Poin-poin perilaku kah, poin-poin kognitif kah, poin-poin afeksi kah. Jadi tidak perlu kemudian susah-susah mengarang, susah-susah apa ya, kreativitas untuk ini apa ya, enaknya dibikin indikator apa ya. Nggak perlu seperti itu. Lihat aja definisi aspeknya apa, kemudian buat poin-poin, lalu tinggal ditulis di indikator. Misalnya, ini ya, dukungan emosional. Kita lihat definisi aspek dari dukungan emosional itu apa. Nah, di sini disampaikan bahwa dukungan emosional itu melibatkan sebuah ekspresi rasa empati dan berupa perhatian terhadap individu, sehingga individu tersebut dapat merasa nyaman, merasa dicintai, dan merasa diperhatikan. Dukungan ini meliputi sebuah perilaku seperti memberikan individu berupa rasa perhatian dan afeksi, serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain, sehingga rasa nyaman yang diperoleh seorang individu agar lebih merasa tenang. Tapi memang di sini definisi aspeknya rumit ya bahasanya, namun kita harus tetap berusaha untuk menemukan poinnya apa aja. Maka, kalau kita lihat ini ya, dari definisi aspek ini, dengan indikator yang dicantumkan belum match. Karena dukungan emosional bukan sekedar memberikan perhatian atau memberi kasih sayang. Tapi, ya, kalau kita lihat ke definisi aspeknya adalah, kalau ini dari sisi ini ya, di sisi penerimanya, maka, rasa empati dan perhatian yang diterima individu sehingga individu merasa nyaman. Kemudian, perhatian yang diterima individu sehingga individu merasa dicintai, ya. Terus habis itu kesediaan seseorang untuk mendengarkan keluh kesah, individu sehingga individu merasa disayangi, kayak gitu. Itu yang sesuai sama definisi aspek yang di sini. Jadi nggak sulit sebenarnya. Teman-teman tidak perlu pusing gitu kan ya, "Ini apa sih?" Mecah pikiran, tinggal lihat aja definisi aspeknya itu apa, terus temukan poin-poinnya, lalu tinggal ditulis di indikator. Dan indikatornya itu juga harus, lengkap gitu loh, jangan kemudian cuma ngambil sebagian dari poin-poinnya. Semua poin-poin yang teman-teman temukan di definisi aspek harus masuk di indikator, baru kemudian alat ukur teman-teman jadi alat ukur yang, valid, alat ukur yang komprehensif, gitu ya teman-teman. Untuk itemnya saya belum bisa mengevaluasi karena indikatornya itu, belum ini ya, belum tepat. Nah, ini yang harus dipahami oleh Mas
Laskha, ini indikatornya kan sepertinya dari sudut pandang orang yang memberi, tapi kemudian itemnya dari sudut pandang orang yang menerima. Nih, kayak ketika saya dalam masalah, teman memberi solusi. Nah, Mas Laskha perlu meluruskan lagi, Mas Laskha ini sebenarnya dukungan sosialnya ingin dari sisi penerima atau pemberi. Gitu. Itu nanti akan mempengaruhi itemnya. Nah, nanti indikatornya tadi kayak misalnya kita contohkan eh, saya, apa ya, individu menerima perhatian sehingga individu merasa nyaman. Maka itemnya nanti adalah saya menerima perhatian dari teman yang membuat saya merasa nyaman, kayak gitu. Jadi indikator sama item sebenarnya juga nggak perlu, apa ya, nggak perlu kemudian, beda harus beda banget gitu biar biar kelihatan kerja, nggak gitu juga teman-teman. Yang penting sebenarnya prinsipnya dalam mengembangkan alat ukur adalah selaras, gitu kan ya. Justru kalau misalnya kita maksa supaya dia, apa ya, supaya dia beda, tapi kemudian jadi ngawur, malah alat ukurnya jadi nggak valid. Jadi, utamanya harus selaras saja. Jadi indikatornya bilang apa, buatlah item yang dia tujuannya sama, yang arahnya sama, gitu. Itu ya, semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.